Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Al-Buyu' karya Syekhuna Mbah Imam Ghazali hafidh rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ali radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man sarrahu, barang siapa yang menyenangkan dia, ayyamudda, bahwasanya dipanjangkan lahu baginya, fi umrihi, pada usianya, wa yuwassa'a, dan dilonggarkan lahu baginya, fi rizkihi, pada rezekinya, wa yudfa'a anhu, dan ditolak darinya, mitatus su'i, kematian yang buruk, falyattaqillaha, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan hendaklah dia menyambung silaturrahmi, menyambung kerabat dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini berkaitan dengan masalah ma'isyah, mencari rezeki. Maka mencari rezeki supaya dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya adalah, kuncinya adalah dua. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyambung hubungan kerabat. Maka pebisnis yang melakukan bisnisnya disertai dengan takwa, insya Allah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bisnis yang tidak disertai dengan takwa, anggaplah itu menghasilkan banyak, itu banyak hanya pada zahirnya saja tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi tentang riba, ya. Beliau mengatakan riba itu ila qillin ar-riba wa in kathura, riba itu meskipun zahirnya banyak, fa inna aqibatahu, tapi akibat akhirnya nanti, tasiru ila qillin, akan menjadi sedikit karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kemudian kalimat ini dipanjangkan usianya dan dilonggarkan rezekinya, sudah kita bahas kemarin. Ada dua pendapat. Ada yang memahami sesuai zahirnya, berarti betul-betul usianya ditambah, berarti ini maksudnya adalah takdir yang mu'allaq. Atau dipahami usianya tidak bertambah tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkah ini seolah-olah ada tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing dalilnya sudah kita tampilkan kemarin. Hanya di sini kenapa ditampilkan oleh Mbah Ghazali, karena ada tambahan ini, wa yudfa' anhu mitatus su'. Selain itu ditolak darinya kematian yang buruk. Hadis 18 kemarin kan nggak ada kan? Cuma dua saja, ya. Yubsata, dilonggarkan hartanya, yungsa'a, ditambah usianya. Tapi di sini ada tambahan, ditolak darinya kematian yang buruk. Nah, hadis yang lain tentang menolak kematian yang buruk adalah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, sona'i'ul ma'ruf. Rasulullah bersabda, wa inna, dan sesungguhnya, sona'i'al ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain, taqi masari'as su', bisa mencegah dari kematian-kematian yang buruk. Ini juga hadisnya sahih, riwayat Ibnu Asakir dan yang lain-lain. Kemudian kalimat ini, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung hubungan kerabatnya. Ini dalam istilah para ulama disebut dzikru al-khassi ba'da al-'ammi, menyebut yang khusus setelah yang umum.
Yang khusus yang dimaksud adalah silaturahmi. Yang umum yang dimaksud adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kepada Allah kan definisinya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, silaturahmi ini termasuk perintah Allah. Berarti ketika disebutkan silaturahmi setelah takwa, ini disebutkan yang khusus setelah yang umum. Dan fungsi dari penyebutan khusus setelah yang umum adalah untuk menunjukkan pentingnya yang khusus tadi. Jadi perintah Allah sangat banyak, tapi perintah Allah yang inti untuk 3 hal tadi, supaya ditambah usia, supaya dilonggarkan rezeki, supaya dicegah dari kematian yang buruk, kunci yang inti adalah ini, silaturahmi. Maka seandainya ada orang yang silaturahminya bagus, tapi perbuatan-perbuatan dosanya masih dilakukan, ini masih tetap akan bisa mendapatkan keberkahan harta, karena yang inti sudah dia lakukan. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan hal itu ya. Tawasolu. Inna ahlul bait, sesungguhnya bisa saja suatu ahlul bait, keluarga, suatu keluarga, layakunu fajaratan, sungguh mereka itu orang-orang yang pelaku perbuatan dosa. Fatanwu amwaluhum, tapi hartanya dilimpahkan oleh Allah. Wa yakthuru adaduhum, dan jumlah mereka diperbanyak oleh Allah, dengan syarat idza tawasalu, kalau mereka saling silaturahmi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya adalah sahih. Padahal takwa kepada Allah tadi disuruhkan, ya kan? Nah, termasuk takwa kepada Allah meninggalkan dosa-dosa. Tapi yang paling inti dari takwa dalam bab ini adalah wal yasil rahimahu, menyambung kerabatnya. Maka seandainya sudah menyambung kerabat tapi masih dosa-dosa, nah, dosa-dosanya bisa disingkirkan oleh Allah atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, karena dia sudah melakukan kunci yang inti, yaitu silaturahminya. Kemudian hadis yang ke-20. Monggo, Pak. Mengenai kematian yang itu termasuk mendapatkan kesahitan ya? Kematian yang baik termasuk terjadi kematian yang buruk, itu termasuknya adalah mati syahid. Mati syahid termasuk yang baik, berarti termasuk terhindar dari yang buruknya. Tapi terhindar dari buruk tidak harus mendapatkan mati syahid. Yang penting mati yang baik. Ini termasuk. Hadis apa? Man sarrohu, barang siapa yang menggembirakan dia, maksudnya siapa yang senang. Kalau bahasa enak kita ya siapa yang senang ya. Tapi karena saya menerjemahkan perkata ya, maka man sarrohu, barang siapa yang menyenangkan dia. Menyenangkan dia, siapa yang dia senang, siapa yang menyenangkan dirinya kalau dia menjadi hartanya banyak, itu maksudnya. Nah, maka kadang-kadang terjemah perkata itu membingungkan karena tidak sesuai dengan bahasa kita ya. Kalau mau pakai bahasa kita ya man sarrohu, siapa yang senang, siapa yang ingin, atau siapa yang orang senang, nah itu boleh digalake terus dibacakan. Iya, itu kan bahasa kita, Pak. Bahasa Arab begitu itu. Dan sudah kita temukan banyak sekali di hadis. Man sarrohu, barang siapa yang menyenangkan dia, maksudnya siapa yang senang, ayyuhibballah wa rasuluh, untuk dicintai Allah dan Rasul, silahkan baca mushaf Quran, maka dia akan jadi dicintai Allah dan Rasul. Ini bahasa Arab kayak begitu itu, nggak bisa diubah. Nah, kalau bahasa kita kan man arada, itu kan man siapa, man ahabba. Tapi kalau bahasa hadis kayak begini, man sarrohu. Man ahabba juga ada, tapi mungkin lebih sedikit ya. Monggo, Pak. Ketika silaturahmi, agamanya berbeda, hambatannya gimana? Maksudnya hambatan? Artinya iman keluarga Islam kan beda. Iya. Tapi ternyata ada orang Nasrani, ya ini keluarga kita. Iya. Kalau ada keluarga kita Nasrani, hubungan nasab tidak berubah, hubungan kerabat tidak putus, sehingga tetap harus disambung. Misalnya kita punya bapak atau ibu kafir nih, tetap harus disambung.
Karena Allah menjelaskannya secara langsung dalam Al-Quran. Allah cuma mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika, itu toh. Selain itu tetap baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan manusia untuk tetap baik kepada kedua orang tua. Mungkin ada yang mengatakan ini kan orang tua, kalau kerabat yang lain sama saja. Karena kaidahnya adalah at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Orang tua itu kan yang paling inti kan. Maka kerabat-kerabat yang lain itu dianggap sebagai pengikut nih. Sehingga kalau yang intinya itu hukumnya seperti itu, maka yang bawah-bawahnya hukumnya sama nih. Seperti hadis ini ya, man malaka dha rahimin mahramin, barang siapa yang menguasai seorang budak, tapi budak itu ternyata kerabat sendiri yang mahram, fahuwa hurrun, maka otomatis dia menjadi merdeka. Ini asal hadis ini adalah seorang manusia membeli budak, ternyata terbukti budak itu adalah bapaknya sendiri, Pak. Nah, tapi kemudian sabda Nabi tidak mengatakan bapak, tapi dha rahimin mahram, siapapun mahram, nggak harus bapak, meskipun sababul wurudnya bapak. Jadi kita beli seorang budak, loh, bagi anakku dhisik sing ilang, nah, udah otomatis langsung merdeka. Nggak usah kita perlu mengatakan kamu saya merdekakan, nggak perlu. Otomatis sudah langsung dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak boleh kita memperbudak kerabat yang mahram. Tapi kalau yang tidak mahram masih bisa. Setelah kita beli budak, ternyata kita kenalan dengan dia, loh, ternyata kamu sepupu saya. Nah, itu masih jadi budak, masih bisa, karena tidak mahram. Meskipun lebih bagusnya ya sepupu, masa diperbudak kan kurang enak. Tapi secara hukum masih bisa itu. Nggih. Ada orang tua punya anak widok, Iya. mau dilamar persyaratan, nggak boleh. Iya. Tanya-tanya apakah ada bank yang tidak riba di Indonesia ini? Apakah ada bank yang tidak riba di Indonesia? Bank syariah itu tampaknya tidak riba, tampaknya, Pak. Karena hanya tampaknya ya, berarti ya riba. Karena mereka mengakui sendiri, kami menamakan diri syariah, tapi sebenarnya belum sempurna syariah. Mereka ngaku nih. Jadi saya nggak tahu itu ya. Tapi ada kasus Pak mirip kayak gitu. Teman saya di Garut waktu itu, dia seorang wanita ya, suaminya kerja di bank. Maka wanita ini kemudian mengatakan kepada suaminya, kita semuanya udah belajar bank riba itu haram. Jadi mulai hari ini saya nggak mau nerima uang nafkah dari kamu karena hartanya haram. Akhirnya suaminya ngalah, Pak. Ya sudah, saya turun ya dari bank biasa konvensional menjadi bank syariah gitu. Nah akhirnya ya istrinya mau menerima nafkah dari suaminya tadi. Tapi kalau menurut saya mau total lebih bagus lagi ya. Karena tadi itu ya mereka mengakui sendiri bahwa sebenarnya mereka tidak sempurna menegakkan syariah di dalam bank yang mereka sebut bank syariah. Terus saya tanya juga, lah kenapa kok dulu pilih konvensional, kok enggak sejak dulu syariah saja? Katanya gajinya lebih besar yang konvensional katanya, Pak. Nah, tapi alhamdulillah itu sudah lebih bagus ya, apa namanya? Dia mau ngalah untuk pindah ke syariah dalam rangka supaya akur suami istrinya itu. Ya, baik, kembali ke ini hadis yang ke-20. An Sakhrin al-Ghamidi, dari sahabat Nabi bernama Sakhr al-Ghamidi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, barik berkahilah li ummati, bagi umatku, fi bukuriha, pada waktu paginya. Qala wa kana, dan adalah Sakhr idza ba'atha salah ya, wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha, apabila mengirim sariyatan, pasukan perang, ba'athahum, Nabi mengirim mereka, min awwalin nahar, di awal siang alias pagi hari. Wa kana Sakhrun, dan adalah Sakhr tadi, rajulan tajirun, seorang laki-laki pebisnis. Wa kana lahu, dan adalah dia memiliki ghilmanun, budak-budak. Fakana, maka adalah dia yab'athu, mengirim ghilmanahu, budak-budaknya, min awwalin nahar, di awal siang. Qala fakathura, maka banyaklah maluhu, hartanya, hatta, sehingga kana, adalah dia la yadri, tidak tahu, aina yad'uh, di mana dia akan meletakkan harta itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih
wa ziyadah li Ahmad. Tapi tambahan yang ada di kotak itu di tanda 2 kurung ini adalah tambahan dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal rahimahullah, enggak ada dalam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa supaya bisnis kita itu diberkahi oleh Allah, maka hendaklah dilakukan pada waktu bukur. Nah, bukur ini apa artinya? Kita bisa cari terjemahan bukur pada kitab-kitab kamus. Contohnya di sini kitab Mu'jam Wasit ini yang paling gampang ya. Ini karena kamusnya populer dan ringkas sehingga tidak begitu banyak pilihannya. Tulis saja di sini Al-Bukur. Beliau mengatakan Al-Bakur atau Al-Bukur sama saja, yaitu adalah awalun nahar, awalnya siang, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Disebut bakir, disebut juga bukur, atau disebut juga bukroh. Awalun nahar, awalnya siang, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Itulah yang disebut sebagai bakir atau bukroh atau bukur. Nah, maka maksudnya adalah kalau kita mau bisnis yang berkah, bisnisnya mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Dan ini sudah diterapkan di pasar-pasar. Pasar-pasar itu kan dari subuh udah rame. Tapi kalau kita baru bangun jam 8, kemudian jam 9 baru buka toko, ya sudah. Kayak kebiasaan orang-orang Arab katanya, mereka itu habis subuh pada tidur. Nanti buka toko agak siangan jam 9, jam 10. Nah, itu sudah hilang berkahnya. Jadi alhamdulillah kondisi Indonesia masih lebih bagus dalam bab ini daripada Saudi atau negara-negara Arab. Tergantung tahunnya. Tapi banyak Pak, yang negara Arab itu sudah merata. Itu yang ngakui mereka sendiri. Karena saya pernah ngaji sama seorang syekh namanya Syekh Farhan Anazi kalau nggak salah itu, beliau katakan adat kita ini adat yang rusak kata beliau. Karena habis subuh kok tidur, baru bangun nanti buka warung jam 9, jam 10. Karena mereka itu kebiasaannya tidurnya malam-malam. Kalau di Indonesia kan jam 9 sudah tidur tuh, jam 10 maksimal. Nah di sana itu jam 12 itu belum tidur Pak. Nah, karena jam 12 belum tidur, akhirnya habis subuh tidur. Nah, ini salah dari sisi tidurnya telat, salah dari sisi habis subuhnya digunakan untuk tidur. Makanya para ulama mengatakan ada 3 waktu yang hendaklah kita perhatikan. 1, al-bukur, habis subuh. Yang kedua, bainal isya'ain, di antara 2 isya, yaitu antara maghrib dan isya. Dan yang ketiga, thuluthul lail, sepertiga malam yang terakhir. Ini 3 waktu menurut para ulama yang paling penting untuk kita ambil berkahnya. Jadi ditentukan semua waktu, Ustaz. Semua waktu sebenarnya kita bisa mencari berkah, tapi 3 ini lebih utama Pak. 3 ini. Artinya 3 ini sekali-kali kalau bisa jangan tidur. Tidur habis subuh, no. Tidur antara maghrib isya, no. Tidur di akhir malam, no. Dan semuanya ada dalilnya. Yang bukur ini dalilnya. Yang di antara maghrib dan isya, mau dalil Quran apa hadis? Quran hadis nih. Nah, Quran, ini dalilnya dalam Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka menjauh dari tempat tidur karena mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh Anas, yaitu sholat antara maghrib sampai dengan isya, tidak digunakan untuk tidur. Ya, tidak bagus nih. Kalau hadis Nabi SAW, beliau melarang anin naumi, dari tidur, ba'dal maghrib atau qablal isya, ya. Anin naumi, dari tidur. Naha, Nabi melarang anin naum, tidur, qablal isya, sebelum isya. Wa anil hadis ba'daha, dan ngobrol setelah isya sampai larut malam. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, kemudian yang sulusul lail, sepertiga malam yang terakhir, ini yang hadis populer itu, bahwa Allah turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Maka ini semuanya ada dalilnya. Sampai-sampai para ulama katakan, kalau bisa anak-anak itu dibangunkan sepertiga malam terakhir, meskipun mereka bermain-main, yang penting jam itu udah jam mereka melek.
Ini kalau bisa kita terapkan pada keluarga kita bagus nih, meskipun susah Pak. Karena anak saya kalau saya bangunkan jam 3:30 ya itu paling duduk bobok lagi, nanti baru bangun pas adzan subuh nih. Nah, tapi kalau bisa dibiasakan sebelum subuh sudah bangun, ini sangat bagus sekali. Kemudian kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, ini perawi hadis namanya Sakhr. Sakhr itu artinya batu, sehingga menunjukkan bahwa nama batu itu termasuk nama yang tidak perlu diubah atau diganti, karena batu itu tidak selalu maknanya jelek ya kan. Kalau dimaknai jelek kan jelek ya, kayak atos, kayak watu, itu kan dimaknai jelek. Tapi dimaknai bagus kan juga bisa nih. Batu itu banyak manfaatnya, untuk membangun rumah juga perlu batu, kemudian orang meloncat perlu batu, sampai ada istilah batu loncatan. Nah, maka nama Sakhr oleh Nabi nggak diubah. Padahal kebiasaan Nabi itu kalau mendengar nama yang jelek diubah. Karena adalah Nabi idza sami'a, jika mendengar bil ismil qabih, nama yang jelek, hawwalahu, Nabi mengubahnya ila ma huwa ahsan minhu, kepada yang lebih baik lagi. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Sa'ad ya, hadisnya hasan. Nah, ini Sakhr tidak diubah berarti oleh Nabi dianggap nggak apa-apa. Ini bandingannya kalau di Indonesia apa Pak? Nama batu ini ya apalah terserah ya. Kalau di Indonesia apa namanya ini, yang mungkin bisa dimaknai jelek tapi juga bisa dimaknai baik. Nah, itu seperti itu, nggak ada masalah. Kalau tuwing, Nah Pak? nama Pak Tuwing. Kluwing. Tuwing apa artinya? Lainnya setupai. Oh itu. Yang penting jangan farji aja. Safar tanggal siji. Baik, kemudian faedah berikutnya, di sini Rasulullah mendoakan untuk umat. Ya Allah, berkahilah untuk umatku. Ini mengingatkan kita sifat Nabi yang sangat perhatian terhadap umatnya beliau, sampai dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sangat susah bagi Nabi kalau kalian merasakan berat. Harisun alaikum, beliau sangat ingin memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka beliau sangat mementingkan orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Ini surat At-Taubah ayat terakhir Pak. Ini suratnya, ayat ini populer di NU ini Pak. Karena panjenengan bukan NU, kurang populer ini. Saya karena teringat dulu waktu di NU itu, ngaji di NU, hari Rebu atau hari apa lupa itu ya, kumpul, kemudian pas baca ayat ini sambil megang perut nih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sambil megang perut karepe ngopo ya, kalau mboten ngerti. Karena waktu itu di pondok NU saya disekolahkan di sana ilmu bahasa Arab. Baik, kembali ke sini. Rasulullah mendoakan untuk umatnya. Kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah menghasung kita untuk memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin, dan fadilahnya sangat besar. Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa mintakan ampun untuk seluruh mukminin dan mukminat, Allah catat baginya pahala sejumlah mukmin dan mukminah. Ya, nggak bisa dihitung ini Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat berapa orang beriman. Maka kita mendoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, pahalanya sangat besar. Ini hasungan dari Nabi supaya kita memperhatikan orang lain, atau kita mendoakan terhadap orang lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa Sakhr ini seorang laki-laki yang tajir, yang pedagang. Jadi orang yang saleh, sahabat-sahabat Nabi juga melakukan bisnis atau berdagang. Karena berdagang itu dalam Islam sebenarnya netral, tinggal niatnya apa dulu. Kalau niatnya baik maka menjadi baik, kalau niatnya buruk untuk kebanggaan saja maka menjadi buruk. Sehingga nggak ada masalah seorang itu duitnya banyak menjadi pedagang. Saya teringat seorang ulama besar namanya Ibnul Mubarak. Ini dalam biografinya disebutkan beliau ketika bisnis niatnya lurus sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa Ibnu Mubarak? Dia mengatakan kepada para ahli hadis yang ada di masa beliau itu,
ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Fudail bin Iyad dan macam-macam. Dia mengatakan laula antum lamattajartu. Kalau bukan karena kalian ini, anda ini, ahli hadis ini, saya tidak akan bisnis. Artinya dia bisnis untuk mengumpulkan duit untuk biayai hidup para kiai tadi. Biar kiai-kiai tadi fokus ngajar. Udah, bagian kamu ngajar nih. Kamu ahli hadis yang handal-handal. Nanti masalah rezeki saya cukupi. Itu niatnya Ibnu Mubarak, Pak. Sehingga Ibnu Mubarak kenapa hartanya diberkahi oleh Allah? Karena niatannya untuk orang banyak tadi. Kalau niatan bisnis kita untuk diri kita, ya Allah kasih sesuai keperluan. Perlumu berarti piro? Oh ya, karena untuk dirimu sendiri tak kayak sak yuta wae. Kalau pemikirannya untuk banyak orang, maka akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dia. Maka Ibnu Mubarak ini duitnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Sehingga kalau beliau itu mau haji, itu biasanya ngajak rombongan untuk bareng-bareng, kemudian mengatakan semua yang mau ikut rombongan saya silahkan duitnya dikumpulkan. Nah, karena beliau yang mengatur safarnya tadi, maka duit mereka dikumpulkan. Misalkan urunan 30 juta, kumpulkan semuanya pada wadah. Nanti bisnis semua biaya perjalanannya beliau yang mengeluarkan duitnya semuanya. Terus sampai di Madinah beliau akan bertanya, kalian dipesani apa saja dari istri-istri kalian untuk di Madinah ini beli apa saja. Nah, beliau yang membelikan semuanya. Terus sampai di Mekah juga begitu, pesanan keluarga apa di Mekah ini, semuanya dibelikan oleh-olehnya. Kalau sudah selesai haji pulang, maka uang-uang yang sudah dikumpulkan tadi semuanya kembalikan. Kembalikan semuanya. Karena duit saya masih cukup untuk membiayai kalian semua. Ini Abdullah bin Mubarak, Pak. Jadi saya membayangkan kalau beliau ada sekarang ini, Masya Allah, ini sudah jadi rujukan orang-orang yang butuh duit ini, Pak. Karena duitnya sangat banyak sekali untuk satu rombongan haji saja, padahal zaman dulu itu bisa berbulan-bulan safarnya, ya. Itu semuanya beliau yang membiayainya. Itu adalah pelajaran yang kita ambil dari ini tadi, rajulan tajirun, seorang pedagang yang pebisnis, nggak ada masalah sama sekali. Ada hadisnya. Apa? Bisa. Gimana maksudnya? Kok bisa? Pertanyaannya Kok bisa gimana? Kok ada ulama tapi juga nggak 2 orang, 3 orang? 2 orang, 3 orang gimana? Maksudnya keistimewaan begitu kok hanya 1 orang. Oh ya, ya memang orang-orang gini jarang, Pak. Bisa dihitung jari. Sampai dalam biografinya itu disebutkan jumi'at fihi khisalul khair. Dikumpulkan pada Ibnu Mubarak ini semua jenis kebaikan yang ada pada manusia. Beliau seorang yang alim, ulama. Beliau seorang mujahid, ahli jihad. Beliau seorang jawad, dermawan. Maka 3 ini semua ada pada beliau. Ulama tok tapi duitnya sidik banyak. Ulama tok tapi sibuknya nulis, nggak pernah bawa pedang, banyak. Tapi beliau kalau pas musim perang ya perang. Kemudian beliau juga ahli hadis, tapi memang ahli hadis yang derajatnya di bawah tadi ya, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Tapi tetap beliau termasuk dari kalangan ahli hadis. Nah, yang lebih unik lagi itu pas perang apa itu, ada orang hitam negro yang kuat-kuat itu. Kan sebelum perang kan biasanya ada duel dulu, tanding itu. Nah, ini si negro ini karena dia memang seorang yang sangat kokoh sekali ilmunya, ilmu perangnya, maka tidak ada satupun umat Islam yang maju. Karena setiap maju mesti mati. Sampai dia nantang, siapa lagi umat Islam yang mau maju nih? Tidak ada yang berani maju. Nah, Ibnu Mubarak beliau biasanya kalau perang itu sembunyi supaya nggak menampakkan kehebatan beliau. Nah, beliau mau maju tapi pakai belebetan ini, wajahnya ditutup. Setelah itu dia bertarung dengan si negro ini sampai beberapa saat lamanya, akhirnya si negro jatuh mati. Kaum muslimin takbir semuanya. Setelah itu negro yang kedua bangkit lagi. Negro kedua bangkit, maka dibantai lagi oleh Ibnu Mubarak ini. Sampai 7 negro mati semua. Setelah itu dia pergi ke balik barisan pasukan kaum muslimin, kemudian menghilang di sana. Nah, ada salah satu muridnya Ibnu Mubarak yang memburu orang ini. Ini siapa orang ini? Kok tidak mau melihatkan wajahnya? Dikejar nih. Akhirnya setelah ketemu di belakang itu dibuka. Masya Allah, mohon maaf Syah. Ternyata gurunya sendiri, itu Ibnu Mubarak. Nah, maka Ibnu Mubarak mengatakan, ini rahasia, jangan kamu buka kepada siapapun. Akhirnya sampai beliau mati, cerita itu nggak pernah tersebar.
Begitu beliau mati, muridnya baru menceritakan. Dulu itu yang maju itu guru kita Ibnu Mubarak. Makanya para ulama katakan telah dikumpulkan padanya segala jenis kebaikan. Ilmu iya, dermawan iya, jihad iya. Masya Allah. Ya tadi kok bisa ya ulama tapi juga pebisnis seperti Imam Malik kan gitu ya. Kalau Imam Malik enggak. Imam Malik enggak pebisnis. Imam Malik dibiayai oleh Imam Laith. Imam Laith pebisnis. Nah, adapun kok bisa, ya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala nih. Nah, kesibukan bisnisnya kan bisa diwakilkan, Pak. Kalau sudah punya wakil-wakil kan tinggal apa? Diam saja. Nah, jadi direktur utama nih. Seperti mungkin ya, kalau gambaran saya yang paling gampang, misalnya sekarang ini bapak saya itu punya toko tapi sudah nggak pernah ngurusi lagi. Kenapa? Sudah ada yang ngurusi ya, udah ada anaknya di situ yang ngurusi. Nah, sehingga beliau cuma ontang-ontang aja, tinggal tanya aja duitnya sudah masuk belum, udah selesai. Nah, itu tapi dulu awalnya membuat dulu nih. Nah, setelah berhasil baru kemudian diberikan kepada orang. Ya mungkin kayak begini juga begitu misalnya, wallahu a'lam. Tapi saya teringat, Pak, bapak saya pernah bilang begini. Saya dulu ketika bekerja mencari nafkah itu doa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pekerjaan yang tidak mengganggu ngaji saya. Nah, akhirnya dikasih oleh Allah pekerjaan seperti itu. Mungkin ya Ibnu Mubarak ya ulama besar, pasti doanya lebih hebat lagi mungkin nih. Akhirnya dikaruniai oleh Allah rezeki yang banyak tadi. Tapi yang mungkin tidak bisa kita tiru itu tadi, niatannya mencari rezeki bukan untuk diri, niatannya untuk orang gitu loh. Sampai beliau mengatakan, kalau bukan karena anda saya nggak mau bisnis, saya nggak butuh duit nih, saya bisnis untuk anda ini gitu. Nah, maka itu mungkin yang kita susah untuk menirunya nih. Bisakah kita bisnis tapi niatannya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri lagi? Diri sendiri cukup makannya kayak biasa aja lah, minuman teh dan satu piring cukup, nggak ada macam-macam. Nah, itu beliau Ibnu Mubarak rahimahullah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 21. Ini hadisnya dhaif sehingga saya perlu memberikan di sini komentar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah barik berkahilah li ummati untuk umatku fi bukuriha pada waktu paginya, yaumal khamis pada hari Kamis. Nah, tambahan yaumal khamis inilah yang dhaif. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Az-ziyadatu dhaifah, tambahan ini lemah karena Abdurrahman dan orang-orang yang setelahnya adalah orang-orang yang dhaif, du'afa ya maksudnya. Ditambahan. Ya, tambahan yaumal khamis ini, Pak. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada yaumal khamis kan? Allahumma, nggih. Yang benar adalah selama hari, tidak setiap hari. Ya. Andaikan sahih, andaikan. Ini bisa dikompromikan. Ya Allah berkahilah untuk umatku pada setiap paginya dan pada Kamisnya lebih banyak lagi berkahnya. Andaikan sahih, tapi karena dhaif, maka ketika ada hadis sahih dengan dhaif itu kontradiksi, kita pakai yang sahih. Tapi kalau yang kontradiksi sama-sama dhaif, enggak, kita pakai dua-duanya. Kalau yang kontradiksi itu sama-sama sahih, maka kita kompromikan. Nah, di sini kita nggak perlu kompromikan karena satunya dhaif, satunya sahih. Ya, silakan. Kalau yang Nabi safar berangkat hari Kamis itu, nah, kalau Nabi safar hari Kamis itu sahih hadisnya. Itu untuk safar ya. Oh, safar. Ya, coba kita lihat ya. Hadisnya sahih. Dan itu bisa kita terapkan dalam safar kita. Kana yastahibbu, Nabi senang ayyusafir untuk safar yaumal khamis pada hari Kamis. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kana yuhibbu ayyakhruja, Nabi senang keluar idza ghaza ketika perang yaumal khamis hari Kamis. Riwayat Bukhari sahih. Wa khalaqa wa batha fiha ad-dawab, Allah menciptakan binatang-binatang melata di bumi yaumal khamis, di hari Kamis. Ini riwayat Muslim, disahihkan oleh sebagian ulama, didhaifkan oleh yang lain. Fahtajimu ala barakatillah, berbekamlah dengan berkah Allah yaumal khamis, pada hari Kamis. Ini riwayat Ibnu Majah,
disahihkan oleh Syekh Albani, tapi didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi untuk hal-hal yang lain ada yang hari Kamis yang sahih, tapi untuk yang berkah pada waktu bukur hari Kamis ini dhaif. Dhaifnya karena tadi ada rawi bernama Abdurrahman dan rawi-rawi setelahnya yang dhaif. Hanya muncul pertanyaan, bisakah makna ini Yaumul Khamis ini dikuatkan dengan sebab hadis-hadis yang tadi? Bisakah? Bisa jadi, ya. Karena hadis-hadis tadi menunjukkan apa? Berkahnya hari Kamis. Bekam disuruh hari Kamis, kemudian perang hari Kamis, kemudian safar hari Kamis. Nah, bisa jadi, ya. Hadisnya dhaif tapi maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Bisa jadi, wallahu a'lam. Kamis hari Kamis. Jumat Pak. Iya, kalau ngemis hari Kamis malah nggak dapat. Karena memang ya dulu kajiannya hari Kamis Pak. Saat gimana itu Jumat. Dulu gajian hari Kamis, benar itu Pak? Oh gitu ya. Dulu kalau sekarang hari Jumat libur. Hari Jumat libur ya. Dulu ya. Kayaknya nggak pernah ngalami saya hari Jumat libur itu. Hari Islam. Baik, sudah selesai nih bab yang keempat. Mau kita lanjutkan bab yang kelima, Al-Babul Khamis. Ya, maksud yang 19 tadi itu 19. Kenapa? Itu maksud saya itu kan tidak selalu Nabi mengirim syariat itu kan pagi hari ya. Dan kadang-kadang juga di lain waktu. Oh ini Pak Asas Syariatan Pak Azam Awal Nahar nih. Ya, tidak selalu. Berarti pas saat ke Bani Quraidah itu jangan sholat asar sebelum bangun sampai ke sana. Bani Quraidah ya. Nah, itu sore itu ya. Atau siang ya. Ya emang tidak selalu Pak. Makanya ini bukan sesuatu keharusan. Apakah harus safar hari Kamis? Tidak. Apakah harus pagi hari bisnisnya? Ya tidak. Tetapi kalau kita lakukan pada pagi hari dengan niatan mencari berkah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan santri tahfidz terutama, karena kita dulu membina santri tahfidz, itu biasanya menambah hafalan itu habis subuh. Kenapa? Cari waktu yang berkah. Jadi niatannya supaya menambah hafalannya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bab yang kelima ini tentang iktisad. Silahkan, monggo. Ya, di depan tadi dijelaskan tentang silaturahmi. Ya. Penggunaan kata silaturahmi dengan silaturahmi itu ya. Silaturahmi dengan silaturrahim. Ya. Itu sebenarnya hanya beda pengucapan saja, Pak. Kalau bahasa Arab adalah silatu ar-rahmi. Tetapi ketika dibaca berhenti, orang Jawa kemudian menjadi silaturrahim. Contoh yang paling gampang, Abu Bakar. Sebenarnya itu Abu Bakrin, ya. Tapi ketika dibaca berhenti, orang Jawa biasanya Abu Bakar. Nah, kok bisa kafnya fathah? Ya untuk memudahkan. Karena bakar kan susah. Ya. Bakar. Ya. Bakrin itu, bakar itu susah. Iya, aslinya Abu Bakrin. Nah, silaturrahmi juga begitu. Aslinya silaturrahmi, tapi karena itu mungkin lebih susah, ya menjadi silaturrahim. Cuma istilah aja itu, pembacaan aja. Baik, kemudian iktisad itu adalah sedang-sedang, tidak foya-foya, juga tidak terlalu ngirit. Waluzumul kasbi, dan melazimi bekerja. Hadis 22, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallah, semoga Allah merahmati rajulan, seseorang, samhan, yang toleran atau mudah, idza ba'a, jika menjual, wa idza ishtara, dan jika membeli, wa idza iqtada, dan jika menagih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya mencari-cari apa kaitan antara hadis ini dengan bab iktisad. Menurut saya kok saya tidak bisa nyambungkan, karena iktisad dengan samhan itu berbeda. Iktisad itu definisinya adalah, mari kita lihat ya, al-iqtisadu. Kita cari di sini kamus bahasanya para ulama fikih.
Kita temukan di sini ya. Di Mu'jamul Wasit ada pada huruf qaf, qasada. Ini disebut al-qasdu atau al-iqtisadu ya, sama saja. Bentar, cari yang gampang aja. Mana ini qaf iqtisad fa qaf. Ini iktasada fi amrihi lam yufrid wa lam yufarrid. Lam yufrid tidak ifrat, wa lam yufarrid tidak tafrid. Jadi tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebihan ke atas, tafrid itu berlebihan ke bawah. Misalnya memberikan nafkah kepada keluarga terlalu ngirit sampai mereka kelaparan, nah, itu tafrid. Tapi kalau memberikan terlalu berfoya-foya sampai tersisa-sisa malah mubadzir, nah itu namanya ifrat. Nah, iktisad itu tengah-tengah antara keduanya. Iktasada fin nafaqah, tengah-tengah dalam nafkah. Lam yusrif tidak berlebihan, walam yuqtir juga tidak mengirit-ngiritkan. Kalau seseorang yang badannya disebut muktasid itu ghairu nahif, tidak kurus, ghairu jasim, tapi juga tidak gemuk, tengah-tengah. Nah, itu arti dari iktisad. Sementara kalau samhun, nah, itu artinya bukan begitu. Samhun itu nama muradifnya adalah sahlun, mudah. Mudah artinya ketika kita menjual kemudian ditawar, kasihkan. Demikian juga ketika membeli dikasih harga, udah beli aja, yang penting ada uangnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai samhun. Arti toleransi. Iya, kalau terjemah dari guru saya Ustadz Mu'in, samhun dalam jual beli itu toleran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga untuk adzan, innal adzana sahlun samhun. Mohon maaf, ini hadisnya dhaif ya. Innal adzana, sesungguhnya adzan itu sahlun samhun. Nah, ini digandengkan antara sahlun dengan samhun karena memang maknanya sama. Jadi samhun itu apa? Sahlun, mudah dalam menjual sehingga tidak mempersulit. Ditawar ya sudah, masih ada untungnya, kasih aja. Membeli juga begitu, nggak usah sulit-sulit. Ini harganya berapa? Oh udah ya, cocok, duitnya ada, langsung kasih. Ini nggak perlu banyak tawar. Atau menagih utang juga begitu ya, adanya berapa udah nggak ada masalah ya, besok lagi tagih lagi, nggak harus bayar sekarang semuanya karena nggak bisa. Itu namanya samhan. Maka kalau saya cari-cari hubungannya dengan iktisad ini, saya merasa nggak menemukan. Nah, kalau ada yang bisa menggabungkan silahkan. Kaitannya antara bab ini iktisad ya, sedang-sedang, dengan samhan, dengan apa, longgar atau toleransi ini. Bisa Firwan. Cucunya yang Tiano yang didesak terus untuk menjelaskan. Bisa jadi ya, wallahu a'lam, mungkin dipahami oleh Mbah Ghazali samhun itu iktisad sehingga dibuat judul iktisad. Bisa jadi juga beliau tahu samhun itu bukan iktisad tapi bisa digabungkan. Nah, gabungkannya itu saya belum bisa. Monggo. Iktisad itu tengah-tengah, sedang-sedang, tidak berlebihan. Kalau samhun ini longgar, longgar. Siang Ramadan itu kan ngirit. Tapi dalam kenyataan Ramadan juga banyak makanan yang kurang. Nah, itu mubadzir itu Pak. Tapi kalau sisa kemudian kita berikan hewan, insya Allah juga tidak mubadzir. Kalau sampai sisa-sisa dibuang, mubadzir, nggak boleh. Itu tidak termasuk iktisad. Kemudian ini rahimallah ini bisa diartikan dua. Semoga Allah merahmati, berarti doa, atau berita Allah telah merahmati. Jadi dalam bahasa Arab kalimat doa dengan kalimat berita itu disamakan. Lafalnya sama tapi apa? Maknanya berbeda. Nah, dari dua makna ini mana yang lebih cocok?
lebih cocok diartikan doa atau lebih cocok diartikan berita? Kalau kita melihat hadis berikutnya, maka Rasul mengucapkan adkhalallahu al-jannata, Allah masukkan ke dalam jannah. Ini juga bisa bermakna dua, semoga Allah memasukkan jannah atau Allah pasti memasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau kalimat berikutnya ini fadakhalal jannah, ini jelas berita. Fa lalu dakhala, dia masuk, al jannata jannah. Jadi dalam bayangan saya, ketika Mbah Ghazali ngajar kitab ini, beliau ingin menjelaskan ini rahimallah dan adkhalallah ini bisa dua makna, bisa doa, bisa berita, tapi lebih cenderung berita dengan sebab riwayat Imam Ahmad ini fadakhalal jannah. Ini bayangan saya loh, enggak kita nggak bisa memastikan apakah beliau maksudnya begitu, tapi lafal-lafal yang berbeda ini sengaja beliau tampilkan supaya kita paham bahwa dua makna ini memang bisa dua-duanya, tapi ada satu yang lebih kuat daripada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Doa memasukkan posisinya dalam kalimat itu. Rahimallah, merahmati. Adkhalallah, Allah masukkan ke dalam jannah. Ini saling menafsirkan. Kalau dapat rahmat pasti masuk surga. Lah ini apakah Nabi sedang memberitahu ataukah Nabi sedang mendoakan? Bisa dua-duanya, Pak. Mendoakan bisa, karena kita temukan hadis-hadis yang semacam itu mirip banyak sekali. Misalnya rahimallah, ya. Banyak sekali, Pak. Rahimallahu Hajar, lau tarakatha kanat ainan ma'inan. Nah, di sini tidak bisa diartikan kecuali doa. Semoga Allah merahmati Hajar, ibunya Nabi Ismail. Kenapa? Karena waktu air Zam-Zam keluar, dia malah kasih batu-batu di sekelilingnya. Andai kan dia biarkan, pasti menjadi mata air yang tersebar kemana-mana, sampai Indonesia mungkin. Tapi karena beliau batasi, ya sudah. Oh ya, kowe pengen ini semono, ya weh, semono weh. Tapi kalau tidak dibatasi, udah mengalir sampai kemana-mana. Maka didoakan rahmat. Karena apa? Perbuatannya kurang bagus gitu loh. Jadi adabnya dalam Islam ini, kalau kita mau mengkritik seseorang, doakan dulu. Anda salah. Nah, sebelum mengatakan Anda salah itu rahimallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda ada kesalahan. Dan ini kita temukan dalam Al-Qur'an juga. Afallahu anka, semoga Allah memaafkan kamu wahai Nabi Muhammad. Setelah itu baru ditegur. Lima adinta lahum, kenapa kamu izinkan orang-orang munafik untuk tidak perang? Belum jelas siapa yang jujur, siapa yang dusta. Nah, sebelum ditegur didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di sini, ya. Rahimallahu akhi Yusuf, semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Yusuf. Seandainya saya yang didatangi oleh utusan itu setelah lama saya di penjara, pasti saya langsung segera datang supaya saya lepas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf orangnya sangat sabar. Udah di penjara bertahun-tahun, tetap dia masih mau di penjara, tidak mau keluar kecuali kalau namanya sudah dibersihkan dulu. Nah, makanya didoakan rahmat karena memuji. Masya Allah, orangnya sabar sekali gitu. Nah, kalau ini bisa berita, bisa doa. Rahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati seseorang takallama faghanima, yang dia bicara yang baik maka dapat pahala. Au sakata fasalima, atau dia diam maka selamat dari dosa. Bisa juga rahimallah, Allah telah merahmati orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang mengajar tadi kan, kalau misalnya itu batu tidak di mata air, tidak dikasih batu, malah airnya nggak terkumpul kan? Malah airnya tidak terkumpul. Tidak juga, karena mengalir terus, tidak berhenti, sehingga mau ngambil bisa terus. Kalau bayangannya Hajar kan khawatir nanti tidak keluar lagi, nah, maka dikumpulkan. Nah, maka kalau Nabi mengatakan Allah sesuai dengan persangkaan hamba, persangkaan mengono, ya wes gitu. Tapi seandainya dia menyangka, oh ini nggak apa-apa, biarkan aja sampai ke seluruh dunia, malah betul-betul akan terpancar. Sampai hadis 22, Pak. Nah.
Ada tambahan lagi nama betul? Untuk Ramadan ada yang lebih baik. Libur sampai tanggal 23. Kita masuk 23 Ramadan lagi. Bismillah. Ramadan tugas mulia Ramadan. Sampun nggak ada tambahan? Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah.